non-muslim juga bisa masuk surga asal hidup berbuat baik. Karena Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sifat maha jahat. Non-muslim juga masuk surga katanya, asal berbuat baik. Al-Quran punya sebutan tersendiri untuk umat Nasrani atau umat Kristen, yakni ahli kitab. Karena Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, sehingga umat Kristen juga umatnya Allah. Jadi bukan kafir. Jelas di sini ada kalimat kafaru min ahlul kitab. Siapa yang dimaksud sini? Para ulama menjelaskan yang dimaksud kafir ahlul kitab itu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meluruskan penyimpangan atau kesesatan yang ditebarkan oleh Abu Jahil ini ya. Orang-orang nyebutnya Abu Janda, tapi kayaknya ini lebih pantas disebut Abu Jahil ya, karena dia itu jahil banget terhadap agama Islam. Konten-kontennya tuh nyerang Islam terus teman-teman ya. Coba kita simak dulu video yang akan kita luruskan ya. Jadi diawali dengan adanya pertanyaan kepada seorang TikTokers. Pertanyaannya, non-Islam bisa masuk surga apa enggak? Lalu TikTokers ini menjawab tidak bisa. Coba kita lihat dulu ya. Maaf, agak kurang enak didengar oleh teman-teman kafirku. Kalau boleh jujur, dalam keyakinan kami sebagai orang Islam dengan akidah yang tepat, nggak bisa. Assalamualaikum buat warga TikTok non-muslim yang mungkin udah lihat video ini. Saya sebagai umat Islam, saya ingin meminta maaf apabila video tersebut menyinggung perasaan Teman-teman kafirku, Mungkin Husain belum belajar soal asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, yakni surat Al-Kafirun itu turun karena Nabi Muhammad diajak menyembah berhala oleh Arab Quraisy. Jadi kafir dalam Al-Quran itu ditujukan untuk Arab Quraisy penyembah berhala. Al-Quran punya sebutan tersendiri untuk umat Nasrani atau umat Kristen, yakni ahli kitab. Karena Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, sehingga umat Kristen juga umatnya Allah. Jadi bukan kafir. nggak bisa. Husain mungkin belum pernah mampir baca surat Al-Baqarah ayat 62 dalam Al-Quran. Saya bacakan langsung terjemahannya ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Jadi dalam Al-Quran Allah berjanji, asalkan beriman dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran di hari kemudian. Artinya, non-muslim juga bisa masuk surga asal hidup berbuat baik. Karena Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sifat maha jahat. Non-muslim juga masuk surga katanya, asal berbuat baik. Ya kalau kita lihat konten-kontennya Abu Janda, memang ya narasinya itu dibuat khusus sepertinya memang untuk melemahkan akidah umat Islam. Narasinya itu dibuat agar umat Islam meragu-ragu menyatakan kafir kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Terlihat sekali di dalam video ini ada dua surah yang dia pelintir. Yang pertama adalah surah Al-Kafirun, lalu yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat ke-62. Oke, kita putarkan lagi videonya ya untuk membantah ini, karena kalau tidak bahaya sekali, ini benar-benar menjadi syubhat. Soal asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, yakni surat Al-Kafirun itu turun karena Nabi Muhammad diajak menyembah berhala oleh Arab Quraisy. Jadi kafir dalam Al-Quran itu ditujukan untuk Arab Quraisy penyembah berhala. Al-Quran punya sebutan tersendiri untuk umat Nasrani atau umat Kristen, yakni ahli kitab. Karena Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, sehingga umat Kristen juga umatnya Allah. Jadi bukan kafir. Ya, itu ya. Jadi katanya orang Nasrani atau orang Kristen itu sebutannya ahlul kitab atau ahli kitab, bukan orang kafir katanya, bukan kafir. Dia juga beralasan bahwa surah Al-Kafirun itu diturunkan kepada kafir Quraisy, bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen. Jadi gak pantas nih orang Kristen, orang Nasrani disebut kafir. Teman-teman, semua muslim itu sudah tahu bahwa pembahasan tentang kekafiran di Al-Quran itu bukan di dalam surah Al-Kafirun saja. Banyak di ayat-ayat lainnya, di surah-surah lainnya. Bahkan ada yang lebih spesifik, kekafirannya itu ditujukan kepada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak, satu dari yang tiga. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72 dan 73 jelas sekali di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kafaral lazina innallaha huwal masih ibnu Maryam, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Ya jelas ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang menuhankan Isa Al-Masih itu. Di ayat ke-73-nya juga Allah pertegas, laqad kafaral lazina qalu innallaha salisu salasah, yang artinya
Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Siapa lagi yang punya konsep ketuhanan 1, 2, 3 selain Kristen? Ayat ini secara spesifik ya, dengan tegas mengkafirkan orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih, mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah itu terbagi menjadi 3. Nah, kalaupun Abu Janda beralasan, kan orang Nasrani di dalam Al-Quran disebut Ahlul Kitab. Iya, memang benar. Al-Quran punya sebutan tersendiri untuk umat Nasrani atau umat Kristen, yakni ahli kitab. Terus kenapa mau disebut bukan kafir gitu? Sebutannya ahlul kitab gitu ya. Silahkan baca surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi jelas di sini ada kalimat kafaru min ahlul kitab. Siapa yang dimaksud sini? Para ulama menjelaskan yang dimaksud kafir ahlul kitab itu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Jadi kafir itu sebutan untuk semua orang, siapapun dia, jika tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia disebut kafir. Mau itu dia ngaku sebagai ahlul kitab, mau ngaku sebagai Yahudi, Nasrani, suku ini, suku itu, apapun, siapapun dia, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia kafir. Jelas teman-teman ya bantahan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke bantahan berikutnya. Ini surah Al-Baqarah yang dipelintir oleh Abu Janda. Saya putarkan videonya. Baca surat Al-Baqarah ayat 62 dalam Al-Quran. Saya bacakan langsung terjemahannya ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Jadi dalam Al-Quran Allah berjanji, asalkan beriman dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran di hari kemudian. Artinya non-muslim juga bisa masuk surga asal hidup berbuat baik. Ya, jadi non-muslim juga katanya bisa masuk surga. Dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-62. Itu sudah saya bantah di risalah saya, sedang diterjemahkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman dan orang Yahudi, orang Nasara, sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mengamalkan amal soleh, maka bagi mereka ganjaran yang di sisi mereka, di sisi Allah, dan mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Artinya mereka masuk surga. Sini Allah mengatakan orang beriman Yahudi, Nasara, sabiin, kalau mereka beramal soleh maka mereka masuk surga. Apa maksudnya? Antum buka tafsir seluruhnya ya. Maksudnya adalah dua. Pertama, tafsiran mengatakan yaitu orang-orang Yahudi Nasrani yang dahulu beriman dengan iman yang benar, mereka pasti masuk apa? Surga. Atau orang-orang Yahudi Nasara yang akan beriman, beramal soleh, beriman kepada Nabi Muhammad, mereka akan masuk surga ya. Bukan setiap Yahudi pasti masuk apa? Surga. Setiap Nasara pasti masuk surga ya. Di antara iman mereka kepada Allah dan hari akhirat, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka nafsir sendiri ya. Repotnya orang liberal, mereka mau nafsir sendiri. Mereka tidak perlu dengan tafsiran orang-orang terdahulu ya. Terlalu banyak ayat mengatakan Yahudi Nasrani di neraka. Paham? Banyak atau tidak? Banyak. Gara-gara ayat ini kemudian semua dibuang, ya enggak lah. Dari sekian banyak tafsir para ulama, tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa surah Al-Baqarah ayat ke-62 ini menjadi dalil bahwa orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani juga masuk surga. Tidak ada. Seperti penjelasan Ustadz Firanda tadi, bahwa penafsiran surah Al-Baqarah ayat ke-62 ini menjadi dua penafsiran dari kalangan ulama. Ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in di sini adalah orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani terdahulu, sebagaimana mereka beriman sesuai apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau Nasrani ya Nabi Isa, kalau Yahudi itu Nabi Musa alaihi salam ya. Itu penafsiran yang pertama. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani di dalam ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah. Artinya menjadi mu'allaf, karena di sini juga ada ayat yang menegaskan man amana billahi wal yaumil akhiri
wa amila sholihan. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mu'alaf, mereka menjadi muslim, maka dia akan masuk surga juga. Memang ayat Al-Quran ini kalau dipahami secara terjemahannya saja ya rawan salah paham gitu ya. Makanya sebenarnya ayat Al-Quran itu tidak semua bisa dipahami hanya sekedar tekstualnya saja, tapi kita juga perlu melihat penjelasan ulama bagaimana historisnya. Cuman kalau Abu Janda itu ya memang dia ya mencari-cari celah bagaimana caranya melemahkan akidah umat Islam. Ya semoga aja kita terhindar dari orang-orang seperti Abu Janda alias Abu Jahil. Abu Jahal kali ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.